Astaga, iya Tuhan. Di dalam kamar mandi, gua melihat sesosok wanita berambut panjang sedang memandikan 3 orang anak kecil yang aku yakin aku pernah melihatnya saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor kali ini datang dari kawan kita Fahri, asal Sulawesi Tengah. Amankan mental kalian, saatnya kembali ke masa lalu. Sore itu ketika menjelang maghrib, gua dan temen gua habis selesai turnamen game di salah satu kafe. Kita main Free Fire. Tanpa berlama-lama, gua langsung pamit tuh untuk pulang. Sumpah hari ini gua lelah banget. Rasanya pengen cepet-cepet sampai di kos. Sesampainya di kos, gua langsung rebahan di tempat tidur tuh. Dan tanpa terasa, gua pun sempat tertidur sebentar sampai akhirnya kembali terbangun karena dengar bunyi notifikasi WhatsApp. Ternyata itu adalah chat dari salah satu temen game gua. Dia ngingetin untuk segera nyelesain desain kaos guil. Sebenarnya gua malas ngerjain tugas ini, tapi gimana juga ya, gua udah terlanjur janji sama dia buat ngerjain desainnya. Akhirnya gua pun beranjak menuju kamar mandi. Tapi sampai di kamar mandi, sialan banget gitu, air kerannya mati. Jadilah tuh gue terpaksa harus mandi di lantai 2 yang letaknya paling pojok. Gue melihat jam, ternyata baru jam 7.30 malam ya. Tapi gue ngerasa malam itu seperti kayak udah larut. Gue pun berjalan ke kamar mandi di lantai 2. Kemudian gue masuk tuh. Baru aja gue ngebuka pakaian, astagfirullahaladzim, lampu kamar mandinya mendadak mati. Gue membatalkan niat gue untuk mandi. Saat gue mencari bajuku dalam kegelapan, gue mendengar ada suara kayak ada anak kecil yang sedang berlari. Suara itu berasal dari luar kamar mandi. Gue sempat bingung. Perasaan di kosan ini gak ada anak kecil, adanya cuman bayi sih. Gue mencoba untuk memastikan lagi. Gue nguping dari pintu kamar mandi. Lama kelamaan, kok nih suara anak kecil makin jelas banget. Semua suara-suara itu akhirnya berhenti tepat di depan kamar mandi ini. Aneh, mendadak bulu kuduk berdiri dan gue juga merinding banget. Tanpa pikir panjang, gue berusaha memakai bajuku dalam kegelapan dan tiba-tiba suasana yang tadi sudah berubah hening sekarang menjadi ramai oleh suara anak kecil yang bermain. Jujur gue takut, tapi karena gue pengen segera balik ke kamar, akhirnya gue dengan cepat langsung membuka pintu dan gak ada siapa-siapa di luar. Gue langsung keluar dari kamar mandi, menyusuri lorong yang gelap sambil berpegangan ke tembok. Karena gelap, gue gak berani untuk lari ya. Baru aja gue berhenti berpikir, tiba-tiba gue merasakan ada yang menabrak kaki gue. Gue gak bisa melihat apa-apa atau siapa. Tapi yang pasti kaki kiri gue sekarang terasa berat, seperti ada yang memegang kaki gue. Gue mencoba meraba kaki kiri gue. Gue pengen mastiin sebenarnya apa yang ada di kaki kiriku ini. Ya Tuhan, gue gak percaya dengan apa yang gue sentuh sekarang. Gue merasakan seperti memegang rambut. Gue terusin untuk ngeraba. Gue memegang telinga, hidung, dan belum sempat gue mengira-ngira, tiba-tiba gue semakin panik. Ada sosok anak kecil sedang memegangi kakiku. Gak hanya satu. Kemudian terdengar lagi suara tawa seseorang dari arah belakangku. Gue mencoba untuk memberanikan diri melihat ke arah belakang. Dan tepat di belakangku ada seorang perempuan berbaju putih berdiri menatapku sambil tertawa. Gue berlari secepat mungkin untuk menuruni tangga tanpa berpikir panjang, dan baru beberapa langkah gue berlari, gue terjatuh karena gak ngelihat beberapa tangga yang ada di hadapanku. Aneh, saat gue terjatuh, saat itu juga lampu menyala.
Gue ngerasain kesakitan yang amat sangat. Gue gak berani lagi melihat ke belakang. Gue berusaha berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu kos sambil menahan rasa sakit. Malam itu gue menahan sakit semalaman. Gue juga gak berani keluar kamar karena kejadian yang baru aja gue alami membuat gue takut banget. Keesokan harinya, gue pergi ke tukang urut, diantar oleh teman kos gue. Beberapa malam setelah itu, gak pernah ada lagi gangguan yang terjadi. Karena masih gak enak badan, jadinya gue gak kemana-mana ya malam itu. Gue hanya bermain game Free Fire di kamar kos. Jam saat itu menunjukkan pukul 10:30 malam. Karena gue ingin buang air kecil, akhirnya gue berjalan menuju kamar mandi. Kamar kos gue punya kamar mandi dalam ya. Tapi saat gue baru sampai di depan kamar mandi, langkah gue tertahan. Ada suara terdengar lagi, dan kali ini terdengar dari dalam kamar mandi. Gue mendekati pintu depan kamar mandi. Perasaan gue semakin gak enak. Jantungku berdetak kencang. Suara air yang sedang dipakai jelas terdengar. Lalu gue memberanikan diri langsung membuka pintu kamar mandi. Dan saat gue membuka, astaga, iya Tuhan. Di dalam kamar mandi, gue melihat sesosok wanita berambut panjang sedang memandikan 3 orang anak kecil yang aku yakin aku pernah melihatnya saat itu. Wajah perempuan itu sangat menyeramkan dan sangat penuh dendam. Perempuan itu memandikan ketiga anak kecil itu, sedangkan anak kecil itu terus mengeluarkan tangisan yang sangat memilukan. Gue mencoba menahan mulutku dengan tanganku agar enggak berteriak. Lalu tiba-tiba perempuan itu berhenti memandikan ketiga anak kecil itu dan perlahan dia mulai menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh amarah. Sambil tertawa yang sangat menyeramkan, dia lalu berdiri dan perlahan berjalan menghampiriku. Sesaat badanku ini menjadi kaku dan gak bisa bergerak. Perempuan ini sungguh menyeramkan. Rambutnya terurai panjang dan kuku tangan yang panjang. Lalu dia menyeringai dengan sorot mata yang seperti nggak suka dengan keberadaan gua di sini. Sedangkan ketiga anak kecil itu hanya terlihat membisu, menatapku dengan tatapan yang kosong seperti meminta pertolongan. Gue mencoba menggerakkan badan dan secepatnya pergi dari hadapan mereka. Namun ketika gue akan menuju pintu depan, tiba-tiba saja dengan cepat sekali perempuan itu sudah berada di depan pintu dengan posisi badan mencoba menghalangiku keluar. Dan di belakangku kini sosok anak kecil itu mulai berjalan keluar kamar mandi memegang kakiku sambil menangis seperti meminta tolong. Gue berusaha menggerakkan badan, gue mengambil sebuah barang di atas meja dan gue mulai melemparnya ke arah jendela. Dan akhirnya gue dapat mulai menggerakkan badanku. Dan gak lama kemudian muncul temanku lalu disusul warga dekat kos-kosan. Mereka datang karena mendengar suara jendela yang pecah dan bertanya kepada gue. Gue sontak langsung menceritakan kejadian yang baru aja gue alami tadi. Salah seorang sesepuh di daerah kosan ini mengatakan kalau dulu sebelum tempat ini menjadi kos, ada sebuah rumah yang dihuni oleh pindahan dari Jakarta. Yang konon si suami ini tinggal bersama istri barunya bersama ketiga orang anak hasil dari pernikahan sebelumnya. Sebagai ibu tiri, rupa sang istri memang sangat galak dan kasar dalam mendidik ketiga anak ini. Akhirnya ketiga anak kecil tersebut meninggal di kamar mandi. Karena tidak kuat menahan malu karena jadi bahan pembicaraan warga sekitar, maka perempuan ini gantung diri di dalam kamar mandi. Semenjak kejadian itu, gua pun langsung pindah kos dan mencari tempat kosan yang baru sambil memastikan bahwa kos yang baru ini enggak mempunyai cerita yang sangat menyeramkan seperti kos sebelumnya.